Siapa sih yang gak pernah makan nasi goreng? Salah satu hidangan yang paling sederhana, namun paling enak. Bagi anak kosan, nasi goreng selalu jadi menu andalan saat hangout dengan teman karena harganya yang murah. Pernah gak sih kepikiran gimana cara restoran membuat nasi goreng? Ternyata ada 2 langkah utama yang harus dilakukan untuk membuat nasi goreng ala restoran ini. Yang pertama adalah mencari resep nasi goreng, dan yang kedua adalah memasak nasi goreng sesuai resep tersebut. Nah, untuk menjelaskan topik ini, ayo kita tonton video ini sampai selesai. Ingat, ini video biologi, bukan tutorial memasak. Telur dan daging yang ada pada nasi goreng merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh kita. Kita membutuhkan protein untuk pembentukan otot, rambut, sel darah merah, antibodi, dan banyak fungsi lain. Dalam tubuh kita, sintesis protein diawali dengan proses transkripsi DNA menjadi RNA dan dilanjutkan dengan proses translasi RNA sehingga akhirnya menjadi protein. Sintesis protein ini dapat diibaratkan dengan proses pembuatan nasi goreng dalam sebuah restoran. Anggaplah sel sebagai sebuah restoran. DNA mengandung seluruh instruksi bagi sel dan dapat diibaratkan sebagai buku masak atau cookbook yang mengandung seluruh resep berbagai hidangan yang disajikan restoran tersebut. Anda datang ke restoran ini dan memesan 1 porsi nasi goreng. Maka, dari cookbook tersebut, dicarilah resep nasi goreng. Tiap gen pada DNA dapat diibaratkan sebagai tiap resep yang ada pada cookbook. Proses transkripsi adalah membuat salinan dari gen menjadi mRNA atau messenger RNA. Seperti resep nasi goreng yang difotokopi menjadi sebuah lembar printout agar dapat digunakan oleh koki yang bertanggung jawab. Ribosom dapat digambarkan sebagai seorang koki yang membaca langkah-langkah resep tersebut satu persatu secara berurutan dan menggunakan bahan masak yang menggambarkan asam amino. Bahan-bahan dimasak dan akhirnya menjadi nasi goreng polipeptida, sebutan lain untuk protein yang dihidangkan untuk Anda. Lalu, di restoran tersebut, Anda bertemu dengan teman Anda, dan teman Anda memesan nasi goreng tanpa sayuran apapun juga. Tidak boleh ada wortel, tomat, apapun itu. Maka, resep nasi goreng harus dapat dimodifikasi terlebih dahulu agar koki dapat memasakkan hidangan sesuai yang diinginkan teman Anda. Sama seperti resep yang dimodifikasi, mRNA yang telah ditranskripsikan harus melalui modifikasi terlebih dahulu sebelum dapat ditranslasikan menjadi protein. Bahkan terkadang, 1 gen dari DNA dapat ditranslasikan menjadi ribuan pesan yang berbeda. Kontrol tahap post-transkripsi akan menentukan pesan manakah yang akan dihasilkan. Hari ini,
kita akan berbicara tentang salah satu dari kontrol tahap post-transkripsi, yaitu alternative splicing, yang akan menjelaskan bagaimana mRNA yang telah ditranskripsikan akan melalui sebuah proses pengeditan sebelum dapat ditranslasikan menjadi protein yang ada di dalam tubuh Anda sekarang. Ada berbagai macam kontrol pada RNA setelah tahap transkripsi. Contohnya adalah alternatif RNA splicing yang akan dibahas hari ini. Kontrol lainnya adalah RNA stability, riboswitch, dan microRNA. RNA stability dapat melakukan penambahan capping dan poly A tail. Riboswitch dapat membuat on atau off translasi, dan pada microRNA dapat mendegradasi RNA yang tidak dibutuhkan lagi. Mari kita mulai dari nukleus, tempat di mana DNA Anda berada. Ternyata DNA memiliki banyak informasi yang sebenarnya tidak diperlukan di produk akhir. Saat mRNA dihasilkan dari proses transkripsi DNA, informasi yang tidak dibutuhkan ini juga ikut tersalin. Informasi yang tidak fungsional ini disebut sebagai intron. Sedangkan informasi yang penting dan yang dibutuhkan untuk membuat protein disebut ekson, yang umumnya lebih pendek daripada intron. Ibarat sebuah bawang putih yang digunakan sebagai bahan untuk membuat nasi goreng, koki akan membuang kulit bawang di mana dimisalkan sebagai intron dan dipilih daging bawang yang dimisalkan sebagai ekson. Oleh karena itu, sebelum mRNA dapat meninggalkan nukleus, intron harus dibuang terlebih dahulu melalui proses yang bernama RNA splicing. Dengan bantuan suatu molekul khusus bernama spliceosome, RNA splicing dapat terjadi dengan memotong bagian-bagian intron dari mRNA dan menyambungkan bagian ekson yang tersisa. Bagian ekson yang tersambung inilah yang akan diterjemahkan menjadi protein pada tahap translasi. Seperti teman Anda yang lebih memilih nasi goreng tanpa sayuran, mRNA dapat diedit untuk menghasilkan berbagai macam protein sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh melalui proses alternative splicing. Susunan ekson yang berbeda dapat menghasilkan protein yang berbeda pula. Bayangkan, tiap bagian ekson yang disambungkan tadi diberi nomor 1, 2, dan 3. Untuk membuat protein A, maka dibutuhkan ekson dengan susunan 1, 2, dan 3. Sementara, untuk membuat protein B, dibutuhkan ekson dengan susunan 1 dan 3 saja. Sedangkan, untuk membuat protein C, hanya dibutuhkan ekson dengan susunan 1 dan 2 saja. Perbedaan ini diatur sedemikian rupa oleh sel dan menghasilkan berbagai alternatif protein. Proses inilah yang disebut alternative splicing. Sekarang, kita akan coba lihat aplikasi nyata dari alternative splicing dalam pembentukan sebuah protein penting dalam sistem imun tubuh kita, yaitu antibodi. Antibodi terbagi menjadi dua jenis, yaitu antibodi yang terikat membran sel atau antibodi transmembran, dan antibodi yang tidak terikat membran atau antibodi yang disekresikan. Alternative splicing
akan menentukan apakah antibodi yang dihasilkan adalah dalam bentuk transmembran atau dalam bentuk yang disekresikan. Dalam prosesnya, terbentuk transkrip RNA panjang dan transkrip RNA pendek. Transkrip RNA panjang akan mengarahkan pembentukan antibodi yang terikat membran sel, sementara transkrip RNA pendek akan mengarahkan pembentukan antibodi yang disekresikan. Antibodi diproduksi oleh sel darah putih khusus bernama sel limfosit B yang berpatroli di seluruh tubuh Anda melalui darah dan cairan getah bening, di mana mereka melawan bakteri dan virus yang berkeliaran. Sel limfosit B yang dewasa namun belum teraktivasi akan memiliki setidaknya 10.000 protein reseptor khusus pada membrannya. Ini adalah antibodi yang terikat pada membran sel B atau antibodi transmembran. Dalam sel B ini, transkrip RNA panjang dihasilkan dari proses transkripsi DNA. Kemudian, intron dibuang melalui RNA splicing agar produk akhir antibodi transmembran terbentuk. Untuk dapat diaktifasi, sel limfosit B harus berkenalan terlebih dahulu dengan antigen dari patogen yang spesifik melalui antibodi transmembran ini. Setelah mengenali patogen, sel B akan teraktivasi. Transkrip RNA pendek akan dihasilkan dan sebagian sekuens intron tidak dibuang, sehingga membentuk antibodi yang dapat disekresikan. Hal ini dikarenakan protein antibodi yang dibentuk sekarang memiliki ujung yang hidrofilik, sedangkan protein antibodi transmembran memiliki ujung yang hidrofobik. Akhirnya, sel B yang teraktivasi akan menjadi sel efektor yang berfungsi seperti pabrik antibodi yang meluncurkan banyak antibodi yang disekresikan. Antibodi ini tidak terikat pada sel B seperti antibodi transmembran, namun bergerak bebas dalam darah atau cairan getah bening dengan tujuan yang sama, berikatan dengan antigen yang ditemukannya, memberikan tanda bagi mereka untuk segera dibunuh oleh sel darah putih lainnya. Contoh antibodi tersebut menunjukkan bahwa dua bentuk protein dapat dihasilkan dari satu DNA saja. Alternatif splicing ada agar organisme eukariot seperti Anda dan saya dapat menghasilkan berbagai jenis protein yang lebih banyak daripada jumlah gen yang ada pada DNA kita. Seperti berbagai variasi nasi goreng yang dapat dimasak sesuai selera Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!